Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak, alangkah baiknya sebelum kita mulai untuk merefleksi, tanya jawab, hasil tatap maya kita 1, 2, 3, 4 kemarin yang sudah kita sama-sama mempelajari modul di LMS itu. Nah, ini hanya 1 jam untuk kita merefleksi, mengulang kembali pemahaman kita, bagaimana kita merefleksikan refleksi. Nah, di modul tersebut. Oke, untuk mengawalinya, alangkah baiknya kita mulai dengan doa ya. Silakan kakak-kakak yang bersedia untuk memimpin doa kita pada pagi ini dipersilahkan. Atau sudah dibagi oleh ketua siapa yang memimpin doa untuk pagi ini, silahkan. Ketua mana nih? Belum hadir nampaknya nih. Anugerah. Lagi cari-cari tuh. Oh. Masuknya tuh kita masuk di link katanya. Oke, saya minta Kak Firdaus lah pimpin doa untuk mengantarkan doa aja sebentar. Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita memulai pembelajaran di tatap maya ini, alangkah baiknya kita berdoa, meminta pertolongan ataupun minta kelancaran dalam pembelajaran kita ini. Pada seraya kita menundukkan kepala seraya berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan doa yang sudah sama-sama kita panjatkan yang dipimpin oleh Kak Firdaus 1 jam ke depannya kegiatan kita lancar dan apa yang kita pelajari sampai ke tatap maya ini benar-benar kita pahami dan konsisten kita lakukan di satuan pendidikan kita masing-masing. Oke, baik-baik kakak-kakak, izin saya share screen ya, materi atau terkait apa-apa aja yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Sambil dibantu kakak-kakak di grup untuk mengingatkan Kak Anugrah dan Kak Chan agar segera masuk, setidaknya tercatat nanti di saat record, karena batas tidak kehadiran hanya 2 kali, mengingat pertemuan kita sampai Desember, minggu kedua. Oke, baik. Oke, baik kakak-kakak. Pada sesi ini, kita merefleksikan modul dari 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, seperti biasa, saya mengingatkan kembali untuk selalu menyalakan kamera, kecuali ada hal-hal yang betul urgent. Matikan mikrofon, mungkin saat teman yang lain sedang berbicara atau mengutarakan pendapatnya. Ya, selanjutnya hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya bukan hanya di saat ini saja, tapi dari jadwal orientasi sampai nanti ke penutupan. Lalu menghargai waktu bersama,
memaksimalkan fitur chat. Jadi kalau seandainya terjadi gangguan di audio atau lingkungannya sedang bermasalah seperti hujan segala macam, silahkan manfaatkan kolom chatnya. Raise hand sebelum bertanya, terus ceritakan jika ada gangguan teknis atau adalah hal yang wajar. Oke. Nah, tujuan kita hari ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, tentunya menyenangkan, ya. Capaian akhir pelatihannya guru, kita semua mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Oke, tujuan setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri PJOK, kita semua peserta diharapkan mampu, satu, memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Lalu mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda, yaitu kemarin ada Tory Bottoms dan Gibbs. Yang apa, bagaimana, dan apa, mengapa, dan bagaimana. Nah, refleksinya. Halo kakak-kakak, ibu-ibu, bapak ibu semua, tujuan dari sesi kita hari ini adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Nah, bagaimana menguatkan kembali bagaimana cara kita menulis refleksi. Ya, agendanya menulis tulisan refleksi, terus berbagi hasil analisis. Nah, nanti ada 2 agenda itu yang kita manfaatkan dalam waktu kurang dari 1 jam ini. Yaitu menganalisis tulisan refleksi, terus berbagi hasil analisis. Analisis tujuan refleksi. Nah, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di modul ini. Sebentar. Oke, baik. Nah, pertanyaannya nanti seperti ini, Kak, yang terlihat di layar. 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari 1.1 hingga modul 1.3? Bagaimana saya menulis refleksi? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Nah, itu dia. Nah, mungkin kakak-kakak dari modul 1.1 sampai modul 1.3, mungkin dari kakak-kakak ada menulis sedikit catatan atau ada yang terpintas sedikit di kepala kita dari modul 1.1 sampai 1.3. Kira-kira ada yang paling bermakna atau enggak yang sudah kita lakukan selama tatap maya sampai ke tatap maya keempat ini. Lalu yang kedua, bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi? Nah, saat kakak menuliskan refleksi, apa yang muncul di pikiran kakak? Apakah menulis refleksi itu menjenuhkan, membahagiakan, atau membosankan? Nanti silakan dijawab untuk soal nomor 2. Lalu soal nomor 3, hal apa saja yang menurut kakak-kakak yang menjadi lebih baik berkaitan menulis refleksi? Hal apa saja yang masih menjadi tantangan? Jadi saat kakak menulis refleksi, kira-kira apa yang menjadi tantangan? Kesulitan untuk menulis refleksi itu terjadi di saat apa? Gitu ya. Nah, yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Selanjutnya, bagaimana seharusnya saya menulis refleksi agar lebih baik lagi?
keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dalam mendalam ke diri saya. Terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nah, dari pertanyaan itu semua, nanti setiap garis besarnya saya pandu agar kakak-kakak bisa menjawab dari setiap pertanyaan tersebut. Oke, silahkan kakak-kakak klik ya di sini tulis refleksinya kita di Figma atau di stick note yang nanti ini sebentar lagi saya share. Bentar kakak-kakak. Oke, lanjut ya kak. Udah. Ini kuncinya sama anak semua. Bentar. udah kasus. Oke, baik sebentar ya kak. Oh, saya share. Oke, link. Coba klik di kolom chat itu kak, link yang sudah saya sematkan, kira-kira bisa diakses atau enggak itu. Halo kakak-kakak, apakah link yang saya share bisa diakses? Oke, baik. Terima kasih Kak Suci. Sama Giska. Oke. Oke, silakan kakak-kakak tulis nama terus menjawab dengan singkat untuk pertanyaan nomor 1. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai 1.1 sampai 1.3? Kapan biasanya kakak-kakak menulis refleksi? Apa saja yang kakak tulis? Nah, kalau seandainya, ya kita jujur saja, jujur kalau seandainya nggak ada menulis refleksi, nggak ada menulis catatan kecil, sampai saat ini saya belum melakukan refleksi, boleh. Yang kedua, jika sudah pernah melakukan refleksi, kapan biasanya? Seminggu sekali,
Atau mungkin setelah melakukan tatap maya, saya melakukan refleksi. Lalu apa saja yang kakak tulis? Silahkan tulis di stick note-nya itu, ya. Oke. Kak Suci, bisa kakak ini menulis kata-katanya di situ? Bisa tahu caranya? Atau kakak-kakak yang lain? Karena masih kosong sepertinya. Oke, siap. Tulis aja di situ nama, terus kapan biasanya kakak menulis refleksi, terus apa yang biasanya kakak tulis. Oke, selamat bergabung Kak Anugrah, Kak Chan. Lengkap ya, formasi lengkap. Kak Yusuf, oke, siap. Saya ulang ya di kolom chat. Belum bisa masuk Kak Firdaus. Kalau seandainya sulit mengakses itu, silahkan jawabnya di kolom chat saja Kak. Ya, yang baru bergabung, silahkan tulis jawaban kakak-kakak, klik link yang saya sematkan di kolom chat. Nah, klik link itu, terus nanti silahkan tulis jawaban kakak-kakak dengan pertanyaan yang ada di layar. Nah, saya share bentar ya. Saya stop share. Apakah tampilan kita sama seperti di tampilan saya? Bentar. Bentar Kak Suci. Coba sama nggak dengan yang saya share ini tampilannya? Oke, oke, oke. Nah, apa tampilannya seperti ini? Coba bentar ya.
Nah, apa tampilannya sama seperti ini, Kak? Yang sudah klik linknya, apakah tampilan sama? Silakan komentarnya. Oke, bentar. Bentar. Hmm, 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 hmm. Oke. Em, Nah, Kak, nanti di sini klik yang ini, Kak, stick note. Untuk membuat catatan baru. Nih. Kenapa kakak-kakak? Nah, klik ini nanti. Nah, pilih warnanya. Lalu tulis refleksinya di situ. Nah, seperti itu. Nah, bisa ditulis. Gitu. Klik yang ini, Kak. Oh, di bawah ini dia ada nih, ada kertas yang di bawah nih, yang warna pink ini. Nah, siap, Kak. Yusuf Husen. Diklik dulu menu pink ini yang di bawah, stick note, baru bikin kotak dan kolom chat baru bisa ditulis dia, Kak. Nih, klik, stick note. Hmm. Bagaimana kakak-kakak? Bisa nggak diklik untuk mencatatnya? Klik yang ini, yang pink ini. Nah, baru bisa bikin catatan baru. Gimana Kak Suci, bisa Kak? Oke, bentar-bentar. Tak bisa diklik. Oh, off dia ya. Sebentar, sebentar. Bentar, Kak.
Bentang. Bisa di komen ya. Tuh, can edit. Oh, oke, bentar-bentar. Oke, silakan kakak-kakak. Jika kesulitan untuk diakses link itu, silahkan di kolom chat saja, jawab singkat saja, ya, mengenai pertanyaan yang nomor 1. Sebentar. Oke, silakan di kolom chat saja. Kak Ardi, izin nanya Ya, Kak, Pak. ini dijawabnya 1 sampai 6 atau apa nomor 1 aja dulu? Satu aja dulu, Kak. Oke, terima kasih. Oke, ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran? Kapan biasanya saya menulis? Apa saja yang saya tulis? Silahkan. Ini kan judulnya kita merefleksikan refleksi.
Oke, Kak Sofia, saya melakukan refleksi setelah pembelajaran, boleh. Atau kalau mau, oke, saya menulis refleksi dengan bersemangat dan sedikit agak gimana. Oke, Suci, sudah, tapi siap. Yang saya tulis terkait pengetahuan yang didapat dan perasaan saya, serta tantangan yang kita hadapi. Oke, silakan kakak-kakak yang lain. Bagaimana kakak-kakak menulis refleksi? Kak Panji, dalam penulisan refleksi ini sendiri saya melibatkan kembali peristiwa, tindakan, pengalaman, pembelajaran, serta pertimbangan dampaknya. Oke, Pak Firdaus, saya melakukan refleksi setelah pembelajaran untuk mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Betul sekali. Nugrah menceritakan pengalaman pemikiran saya alami sendiri. Saya menuliskan di waktu senggang, ya. Lalu apa saja yang tulis? Yang saya tulis kegiatan pembelajaran setelah menyelesaikan modul. Oke. Oke, ya kakak-kakak yang sudah menuliskan pertanyaan satu, boleh lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Kak Suci, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya menulis refleksi? Merasa semangat, tapi tetap tenang dan merenung serta memikirkan kembali apa yang telah dipelajari. Oke, sehingga nantinya pembelajaran itu betul-betul bermakna. Baik. Oke, silakan kakak-kakak. Bagaimana perasaan kakak-kakak selama menulis refleksi tersebut?
Kak Anugrah, pertanyaan nomor 2, perasaan saya seperti berdialog dengan diri sendiri. Yang muncul di pikiran saya yaitu untuk memperbaiki diri. Oke. Selanjutnya yang nomor 3, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, kita dituntut untuk betul-betul menalar kritis, berpikir kritis, hasil pembelajaran refleksi pada modul sebelumnya. Panji, saat menulis refleksi, perasaan yang masuk serta muncul diantaranya terinspirasi. Jika menemukan bahwa menulis refleksi membantu dalam memahami pengalaman. Oke. Lanjut yang nomor 3, Kak. Apa yang masih menjadi tantangan saat menulis refleksi? Waktu yang memiliki waktu senggang yang sedikit boleh, atau masih banyak kegiatan yang lain, atau masih kurangnya pemahaman, silakan. Oke, tantangannya kalau Kak Suci menjadi tantangan adalah waktu yang kurangnya pemahaman menggali hal yang sudah didengar dibaca. Oke, Kak Anugrah. Anugrah tantangannya adalah penyakit yang suka menunda-nunda bagi saya, sehingga menumpuk. Kalau udah menumpuk akhirnya males, ya kan, untuk merefleksi. Oke, langsung fokus ke nomor 6, Kak. Oke, saya minta untuk yang nomor 6 langsung semuanya menjawab. Ya, nomor 6. Fokus ke nomor 6.
Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Apa yang bisa saya lakukan? Coba pahami dari pertanyaan nomor 6, lalu jawab dan tuangkan di kolom chat. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif, siapa yang bisa membantu saya? Silahkan. Oke, silakan kakak-kakak. Siapa yang bisa membantu saya? Apa yang bisa memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Oke, kakak-kakak, silakan. Belum ada yang masuk ini chatnya. Oke, siapa nih? Kak Suci sudah.
Kak Sofia, yang menjadi tantangan bagi saya kurangnya oke, Kak, melakukan operasi secara terbuka, menerima setiap kritik dan saran untuk memperbaiki kualitas kerja. Ya, betul. Nomor 6, Kak Panji, untuk menjadi guru PJOK yang refleksif, saya perlu memahami konsep, tentunya tujuan, umpan balik, dan terapkan dalam pembelajaran. Oke. Saya harus rajin introspeksi diri terhadap kekuatan itu dari Kak Suci dan kelemahan saya selama ini. Dalam proses pembelajaran harus lebih sering memberikan umpan balik serta refleksi kepada peserta didik. Betul sekali. Kak Anugrah, bagi saya harus belajar sungguh-sungguh tentunya. Tidak egois, menerima segala masukan yang selagi itu benar, menerima saran orang lain. Oke, kita perlu keterbukaan. Oke, baik kakak-kakak, terima kasih sudah sejauh ini melakukan catatan reflektifnya untuk menganalisis soal dari 1 sampai 6. Intinya di poin ke-6. Soal 1 sampai 5 itu adalah pertanyaan pematik, ya. Pertanyaan awal sehingga kita menetapkan sehingga kita menyadari bahwa di nomor 6 apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi PJOK yang reflektif. Apakah kita sudah menjadi guru PJOK reflektif? Maksudnya, apakah kita sudah belajar dari kesalahan kemarin? Dan apabila itu sudah menjadi yang baik, apakah kita catat? Sehingga kita perbaharui agar itu konsisten kita lakukan. Ya, contoh, misalnya sedang melakukan pembelajaran praktek lompat jauh. Nah, lompat jauh dilakukan seharusnya kan tidak membeda-bedakan mana mungkin anak yang mungkin berat badannya berlebih, terus satu lagi mungkin berat badannya standar ideal. Nah, sehingga apabila di pembelajaran PJOK itu kita membeda-bedakan atau tidak berdasarkan pembelajaran yang berpusat pada murid, tentu ketercapaian belajarnya tidak sesuai. Contoh, yang berat badan 80 kg disuruh lompat jauh, dapatnya misalnya maksimal 2 meter. Sedangkan yang berat badan 50 sampai 4-5 meter. Nah, itu bukan berarti yang berat badan 80 kg tadi tidak berpotensi, tidak tercapai tujuan pelajarannya. Nah, itu adalah kemampuan maksimalnya yang juga harus kita hargai. Bagaimana kita berbicara kepada murid agar tidak melukai perasaannya, ya, sehingga semangat belajarnya masih stabil. Itu juga menjadi catatan. Setelah kita belajar mungkin 2 JP di hari itu, kembali ke ruangan kita analisis kembali. Kita refleksikan kembali, apakah pembelajaran yang sudah saya lakukan barusan menciptakan murid bahagia, senang, ataukah tertekan, ataukah mereka merasa malu, sehingga yang badannya besar tak ingin lagi melakukan gerakan itu. Apakah dampaknya sejauh itu? Nah, itu yang kita refleksikan. Gimana caranya membuat pembelajaran itu lebih menarik, murid lebih aktif, ya, dan tidak ada timbul kesenjangan seperti itu. Oke, baik, kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Chan, Kak Abdul Muzir, Kak Nugra sudah memberikan komennya yang terbaru. Slide selanjutnya. Yes, take note tadi. Mari berbagi refleksi. Nih sesi terakhir kita 15 menit ke depan.
Mari berbagi refleksi. Nih kakak-kakak, ini saya minta kakak-kakak untuk saling berbagi cerita sedikit setelah pertemuan sampai ke 5 ini. Kira-kira ada nggak hal yang berubah dari kakak-kakak? Mulai dari modul 1.1 pengenalan diri sendiri, 1.2 tentang apa namanya? Aset, yang 1.3 tentang berpusat kepada peserta didik berdiferensiasi. Sehingga masuk minggu kedua ini, kira-kira ada nggak perubahan dari yang kakak rasakan? Atau ada pikiran atau pola pikir baru sehingga kakak bener juga nih, ternyata belajar dari modul 1.1 sampai 1.3, ini yang dimaksud, padahal mungkin sudah dilakukan oleh kakak-kakak, hanya saja mungkin penamaannya mungkin penalarannya yang kurang, padahal itu sudah kakak lakukan. Misalnya kayak tadi, tidak membeda-bedakan murid, mau siapa saja ayo lakukan, ya, memberi semangat, tidak lagi sistem komando. Oke, saya mohon nanti kira-kira kakak saling berbagi refleksi, ya, hasil dari pembelajaran kita sampai ke tatap maya yang kelima ini. Kira-kira ada nggak perubahan baru? Atau sekarang jadi semangat mengajarkah? Atau kegiatan PKG ini mengganggu rutinitas saya? Bisa jadi mungkin seperti itu kan? Atau bagaimana? Silakan kakak-kakak, kita habiskan waktu 15 menit ke depan ini untuk saling berkomentar. Silakan cerita bebas saja, enjoy, santai. Ada nggak perubahan yang terjadi selama kita mengikuti ini? Silakan. Hidupkan mic-nya, silakan berbagi cerita. Nanti saling menanggapi. Terkait aset di sekolah, mungkin manusianya seperti apa di sana, sehingga mungkin masih menemukan hal-hal, saya sulit loh Kak, mau praktek kepala sekolah, guru, tidak satu pemikiran, bisa jadi. Saya sulit loh Kak, mau ini. Nanti sama-sama kita cari solusinya. Apalagi yang udah mengajar di atas 10 tahun. Wah, kita minta pengalaman-pengalaman beliau sehingga kita dapat masalah dari kita sendiri, tapi kita dapat solusi dari kita sendiri. Silakan. Yang mau sedikit bercerita tentang perubahan yang sudah terjadi sampai 2 minggu ini dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK. Silakan Kak, raise hand-nya yang ingin menyampaikan pendapatnya. Silakan. Atau kita games ya. Silakan Kak, semuanya on cam. Nah, buka kameranya Kak. Jangan sembunyi-sembunyi lagi. Oke. Nanti yang misalnya terpilih, terus memang mungkin ada kegiatan ya, kayak masih ada kegiatan PPG segala macam, nanti silahkan komen di chat sehingga kita bikin games. Nama siapa yang berhenti silahkan untuk berbagi refleksinya. Oke, Kak Puji, Kak Randi, Kak Chan, Kak Azi, yuk silakan on cam semua, on cam. Oke, bentar. Kan ganteng-ganteng semua pakai baju Melayu itu. Oke, kita habiskan waktu 5 menit. Sebentar, sambil difikirkan Kak, menjelang saya share ini sambil berpikir sedikit, kira-kira apa yang mau saya ceritakan ini, perubahan 2 minggu ini, ya kan? Setelah belajar tentang aset, tentang berpusat pada murid, terus bagaimana saya menulis refleksi. Silakan
berpikir sejenak menjelang saya siapkan games kita. Eh, Oke, saya share screen. Kita kan hanya merefleksi nih. Kegiatan 1.1 sampai 1.3. Oke. Kak Anugrah, Kak Panji, Kak Suci, siapa lagi? Kak Firdaus. Bentar. Kak Firdaus. Siapa lagi? Kak Chan. Sofia. Siapa lagi, Kak? Aziz. Andi Aziz. Siapa lagi yang tulis tuh? Andi. Kak Randi dah. Kak. Nah, siapa lagi tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dua lagi. Suci. Kak Abdul. Anzil. Siapa lagi? Kak Yusuf. Husen. Husein. Nah, ya Kak, siap Kak? Stop. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Wah, Kak Suci. Kena terus Kak Suci nih. Gimana?
Oke, silakan Kak Suci berbagi sedikit ceritanya. Apa ada hal baru atau perubahan baru setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.3. Silakan Kak. Nggak apa-apa Kak. Puting beliung pun kita dengar. Silakan bagi statementnya sedikit. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi pertanyaannya, Kak? Ada nggak hal baru atau hal yang berubah setelah kakak belajar? Kita belajar bersama ini dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Baik aset sekolah, cerita sedikit mengenai sekolah, aset sekolah. Terus sekarang ada nggak perubahannya? Mungkin sekarang lebih sabar ya kan? Untuk menghadapi murid karena kita sudah belajar berdiferensiasi. Silakan. Nanti silakan yang lain menanggapi, saling menambah. Silakan. Baiklah, selama ini setelah beberapa minggu kita belajar dari pengenalan diri dan juga penggunaan aset atau kekuatan sekolah serta refleksi dan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, saya mendapatkan sedikit perubahan dalam proses pembelajaran itu. Saya lebih sering menggunakan refleksi sekarang Pak. Jadi setiap selesai proses pembelajaran saya akan menanyakan bagaimana perasaannya dan memberikan umpan balik seperti itu Kak. Dan sedikit lebih sabar lah kalau setelah ini mengikuti ini lebih sedikit sabar lah, biasanya kan agak barbar sedikit gitu Pak. Oke. Ada lagi Kak yang mau disampaikan? Itu saja. Selanjutnya Kak Nubras, silakan. Kalau aset di sekolah kakak sendiri bagaimana Kak sejauh ini? Kira-kira kan banyak tuh materi atau hal praktek yang harus dilakukan. Apakah semuanya berjalan? Misalnya lapangan voli ada, apa yang nggak ada kira-kira? Kalau di sekolah kami ini lapangannya itu kecil Kak, satu itu untuk semua aktivitas. Jadi kalau misalnya udah aktivitasnya voli, jadi untuk bermain yang lain lagi itu tak bisa Kak. Jadi terbatas gitu kalau untuk lapangan. Ada berapa kelas di situ Kak? 1 sampai kelas 6 SD ya Kak ya? Iya, SD kelasnya lengkap 1 sampai 6, cuma lapangannya memang ini misalnya kelas 1, 2, 3, 11, 12, 4, 5, 6, terus tengahnya lapangan gitu Kak. Jadi memang gitu. terbatas lah gitu. Masing-masing satu rombel. Hanya kelas ya? Kelas 1 satu kelas, kelas 2 satu kelas gitu. Masing-masing satu kelas. Ya? Iya, satu kelas. Oke, terima kasih. Kan dapat gambaran sama kita situasi yang terjadi di sekolah kakak. Tapi cor ya Kak lapangannya ya? Iya, lapangannya cor, alhamdulillah cor. Wih, sudah mantap tuh. Kalau sekolah saya hujan pagi sampai sore udah jadi kolam renang depan sekolah. Oke, kita minta 2 lagi ya. Kita putar lagi. Ya, 1, 2, 3. Oleh. Kak Chan, silakan Kak Chan. Berbagi sedikit setelah mempelajari 1.1 sampai 1.3 ini. Ada perubahan enggak? Atau ada pengalaman baru? Silakan Kak Chan. Apakah Kak Chan masih ada di dalam ini? Terima kasih. Saya akan mencoba
mewakilkan diri dan PKJ PJOK berjalan. Untuk saya, refleksi diri itu mengkaji ulang kembali apa-apa yang telah kita kerjakan, kita berikan kepada anak. Seandainya mempunyai kelemahan, nah kita akan memperbaiki kelemahan tersebut. Untuk peralatan memang di setiap sekolah itu pasti berbeda-beda. Ada yang lengkap, ada yang kurang. Alhamdulillah di sekolah saya ya lumayan untuk perlengkapannya, walaupun atau masih ada kekurangan. Saya sebagai seorang guru PJOK bisa mengatasinya dengan memberi tugas kepada siswa untuk membuat alat-alat olahraga dengan bahan-bahan yang sederhana atau bahan-bahan bekas, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan akan berjalan efektif. Seperti kemarin saya membuat atau memberi tugas kepada anak membuat bed atau membuat permainan tradisional, enggrang. Ya. Nah, ini untuk enggrang anak semuanya membuat, ada yang dari bambu, ada yang dari kayu, dan bermacam-macam jenis. Kemudian untuk lapangan kita bisa menggunakan lapangan luar sekolah atau masyarakat, karena kita mempunyai kerjasama yang baik di lingkungan sekitar. Jadi kita menggunakan lapangan desa. Walaupun di dalam sekolah ada lapangan bulu tangkis, halaman yang luas, tetapi di sekolah saya mempunyai 13 rombel. Ya, cukup banyak. Guru olahraganya 2. Jadi saya memegang kelas tinggi. Sementara rekan saya yang satu lagi memegang kelas rendah. Di kelas tinggi ini, kalau di kelas rendah menggunakan lapangan sekolah, saya akan menggunakan lapangan masyarakat di luar sekolah. Jadi untuk kegiatan proses belajar mengajar tidak ada kendala, hanya ada kendalanya di peserta didik. Nah, di peserta didik ini kita saya selama ini sudah mulai masuk di SD ini sekitar setahun. Jadi peserta didik di sini agak sulit diatur atau sulit diarahkan, karena mungkin dulunya mereka hanya olahraganya permainan kecil seperti kasti. Jadi setiap saat mereka meminta kasti aja, sementara materi yang harus kita ajarkan itu berbeda-beda, banyak macamnya. Jadi di sana kendalanya, tetapi saya sudah mulai mencoba, sudah mulai merangkul, sudah mulai mengarahkan peserta didik bahwa kita dalam proses pembelajaran PJOK ini tidak hanya permainan kasti. Jadi ada kesehatannya, di sana ada permainan bola besarnya, kemudian ada bela dirinya, dan lain-lainnya. Jadi mereka sudah mulai saya arahkan, ini materinya, kita harus belajar begini. Kemudian nanti kamu akan membuat atau berkelompok mencari solusinya.
apa yang harus kamu kerjakan. Nah, jadi ada timbal baliknya kita antara seorang pendidik dan peserta didik. Jadi proses pembelajaran yang dilakukan akan berjalan lancar. Kemudian di akhir pembelajaran kita akan selalu memberikan post test atau tanya jawab. Bagaimana proses yang kita lakukan di lapangan atau di dalam kelas berjalan lancar atau tidak, berhasil atau tidak. Jadi kita harus melakukan post test. Walaupun hanya sekedar post test mengetahui peserta didik itu mengikuti dengan teliti, mengikuti dengan serius atau tidak. Di sana kita akan bisa menentukan hasil dari apa yang kita ajarkan tadi. Hanya itu, lebih kurang saya mohon maaf. Mana tahu ada rekan-rekan yang bisa memberi solusi lain, saya akan menerima solusi-solusi dari rekan-rekan. Semoga kita ke depannya menjadi guru PJOK yang disenangi, berprestasi, dan maju terus untuk menjadikan olahraga dan kesehatan itu suatu hidup yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Chan. Luar biasa pengalaman dan penerapan yang sangat-sangat sudah baik. Oke, terakhir. Ya, terakhir ya. Kita minta dari 1, 2, 3. Wah, pas nih, ketua nih. Silahkan Kak Anugrah. Aman lah yang lain. Nah, Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya sebenarnya mungkin hanya sebagian kecil aja yang belum dilakukan setelah beberapa model yang kita pelajari kemarin. Mungkin kita sudah semuanya sebagiannya sudah melakukan Pak, cuman belum terkonsep aja sebenarnya. Jadi untuk harapannya ke depan kan bisa lebih baik lagi. Jadi apa-apa yang kita pelajari dari modul 1 kemarin sampai sekarang bisa kita terapkan di sekolah, bisa kita terapkan ke peserta didik, karena kita tidak hanya kita aja yang belajar seharusnya kan, karena seharusnya kita lebih menerima, maksudnya lebih menerima saran dan kritikan dari teman-teman itu, jangan kita jadikan itu sebagai cemeh atau apa, tapi jadikan itu pelajaran, jadikan itu motivasi untuk kita ke depannya. Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, berakhir sudah statement dari Anugrah, Kak Anugrah, Kak Chan, dan Kak Suci. Kita anggap itu sudah menjadi satu kesatuan, kesimpulan sampai kita di tahap ini ya kakak-kakak. Intinya kalau semuanya sudah kita lakukan berdasarkan hasil belajar dari modul 1.1, bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, kekurangan kita sendiri, bagaimana kita memanfaatkan aset, bagaimana kita peduli dengan proses belajar siswa tidak lagi menjadi keinginan kita sendiri, tetapi juga murid menjadi bahagia di saat belajar, itu juga sudah menjadi satu kesatuan yang sangat baik untuk kita lakukan. Memang pada dasarnya kita tidak bisa untuk membahagiakan semua orang, ya.
setidaknya di dalam proses pembelajaran 2JP itu kita melihat senyum anak, melupakan masalahnya sejenak, itu juga sudah suatu pendidikan yang luar biasa. Dan tidak ada lagi alasan kita bahwasanya sarana kurang, segala macam, komunikasi kurang. Nah, sekarang waktunya kita untuk memperbaiki kualitas PJOK. Jangan dijadikan PJOK ini seakan-akan mata pelajaran yang sangat mudah, kan gitu. Yang kita dengar selama ini kan seperti itu. PJOK, kasih bola selesai gitu kan. Nah, padahal tugas administrasi kita juga sama dengan guru yang lain. Yang sekarang menumpuk dengan administrasi juga sama kita lakukan. Bahkan kita harus bermain di 2 sesi. Apa itu? Yaitu kita bermain otak dan otot loh. Untuk selalu standby, pasang badan, main di lapangan dengan murid kita. Oke, baik-baik kakak-kakak. Terima kasih partisipasinya hari ini. Saya stop screen. Oke. Waktu juga sudah jam 11. Silakan on cam semua. Ya, untuk sesi foto bersama. Oke, silahkan ketua untuk bantu menutup kegiatan kita hari ini sambil dibaca-baca lagi LMS untuk tahap berikutnya. Jangan lupa tugas-tugasnya kakak tetap diupload. Di sana ada due date, batas waktu. Jadi bukan berarti selagi masih bisa diupload, sebetulnya masih bisa. Hanya saja nanti keterangan di situ late, jadinya terlambat status penugasan kakak-kakak semua. Oke, ini tatap maya yang kelima. Berarti seperti apa? Boleh, silahkan. Siapa yang bantu screenshot? Kak Anugrah boleh? Oke, baca doa dulu lah kita. Siapa ini Kak? Atau ketua? Atau siapa Kak? Kak Azi aja, Pak. Kak Azi, silakan Kak. Siap. Oke, siap. Ya, saya mandu aja ya, tapi kita doanya masing-masing ya. Siap Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk warahmatullahi. mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, semoga kegiatan kita pada hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ilmu yang kita dapat pada pelajaran ini berguna untuk masa depan atau masa akan datang. Untuk itu, marilah kita segenap menundukkan kepala sambil berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berakhir doa yang dipimpin, dipandu oleh Kak Azim, maka berakhir pertemuan tatap maya kita yang kelima ini. Sebelum foto, saya izin matikan rekaman kita dulu.